Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmo Samuel Mesye dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang ke-7. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, pernahkah kita merasa bahwa hanya kita atau kelompok kita yang benar dalam mengerjakan sesuatu? Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang sangat bersemangat melayani di gereja. Namun ia sering mengkritik kelompok lain yang juga melayani dengan cara yang berbeda. Suatu hari seorang imam menegurnya, "Jangan mengira Tuhan hanya bekerja melalui cara yang kamu anggap benar. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melaksanakan kehendak-Nya." Kata-kata ini menyadarkan pemuda ini bahwa kebijaksanaan sejati adalah menerima dan menghargai cara Tuhan berkarya dalam hidup orang lain. Saudara, bacaan pertama dari kitab Sirak menekankan bahwa kebijaksanaan adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang mencari dan mencintainya. Kebijaksanaan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membimbing dalam kehidupan yang benar. Barang siapa mencintainya, mencintai kehidupan. Dalam Sirak pasal 4 ayat 12. Hal ini mengingatkan kita bahwa orang yang rendah hati dan terbuka untuk belajar akan bertumbuh dalam kebijaksanaan sejati. Dalam Injil Markus, Yohanes berkata kepada Yesus bahwa mereka melihat seseorang mengusir setan dalam namanya, tetapi bukan bagian dari kelompok mereka. Namun Yesus menegaskan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Injil Markus pasal 9 ayat 40. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak membatasi karya Tuhan hanya dalam lingkup yang kita kenal, tetapi menyadari bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membawa kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, dari dua bacaan ini kita diajak untuk yang pertama, belajar dan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati datang dari Tuhan dan mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar. Marilah kita selalu terbuka untuk belajar dari pengalaman hidup kita dan juga belajar dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menjauhi sikap eksklusif, menutup diri dalam pelayanan. Jangan merasa hanya kita yang benar dan menganggap orang lain yang salah. Atau dengan satu prinsip bahwa kita benar, yang lain tidak benar. Pokoknya kebenaran hanya ada pada kita. Prinsip ini sebaiknya dilepaskan. Marilah kita melihat cara Tuhan. Tuhan dapat bekerja melalui siapa saja yang berkehendak baik. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman dalam gereja. Setiap orang memiliki peran dalam karya keselamatan Tuhan. Marilah kita saling mendukung dalam pelayanan dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berusaha untuk hidup dalam kebijaksanaan dan kerendahan hati. Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersama sebagai satu kawanan, sebagai satu kelompok, sebagai tubuh Kristus. Bukan untuk bersaing, tetapi untuk saling melengkapi, dan semoga Tuhan senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Berkat Allah yang mau kasih turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.